Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Musa Wisnuwijaya. Bapak di sini mengajar materi atau pelajaran fisika yang nanti kita akan bahas bareng-bareng, yaitu yang pertama untuk materi fisikanya adalah besaran dan pengukuran. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktunya ya. Yang pertama itu adalah besaran fisika itu terbagi secara konseptual dan matematis. Kalau secara konseptual, di sini ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar atau bulan tertentu. Tapi kalau besaran turunan, ini adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Kalau secara matematis ada dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Ya, nanti kita akan bahas lebih jelasnya. Besaran skalar di sini hanya memiliki nilai, besaran vektor memiliki nilai dan arah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Standar kompetensinya yaitu adalah pertama adalah menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya. Yang kedua adalah mengukur besaran fisika. Yang di sini Bapak kerucutkan adalah hanya panjang, massa, dan waktu. Ini ada indikatornya yang kalian harus tahu. Pencapaiannya yaitu tertera ya pada 1, 2, 3. Pokok bahasanya yang pertama kita akan belajar dulu tentang besaran, dimensi, satuan, pengukuran, dan angka. Kita bahas dulu tentang besaran. Besaran di sini adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Jadi kalau yang namanya besaran punya nilai, bisa diukur, serta dapat dinyatakan dengan angka-angka. Ya, contohnya kalau misal saya mengukur panjang meja, berarti kita harus menggunakan alat ukur. Ya, alat ukurnya apa? Alat ukur panjang. Ya, misal contohnya mistar, ya, meteran dan sebagainya. Nah, besaran satuan-satuannya ini sudah ditetapkan secara internasional. Jadi kalau berdasarkan asal, ini yang tadi ya dibedakan. Kalau berdasarkan arah, besaran pokok, besaran turunan, besaran arah, besaran skalar, dan besaran vektor. Besaran pokok dan besaran turunan. Oke, kita mulai dulu dari besaran pokok. Tadi sudah disinggung di awal, besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Kalau yang termasuk besaran pokok contohnya apa? Biasanya Bapak singkat dengan pamawa suku itu. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian besaran turunan. Nah, besaran turunan di sini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Contohnya luas, volume, kecepatan, dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan besaran skalar? Di sini adalah besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tapi tidak memiliki arah. Kalau uang termasuk dalam kategori besaran skalar karena hanya memiliki nilai. Tapi kalau besaran vektor ya itu memiliki nilai dan arah. Ya, jadi 20 tambah 4 belum tentu ketemunya 60. Nah, ini berkaitan dengan gaya, kecepatan, percepatan. Ya. Kalau besaran contoh dari besaran skala di sini adalah massa, waktu, suhu, jarak, dan kelajuan. Nah, satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai acuan atau pembanding dalam melakukan suatu pengukuran. Jadi satuan ini sudah ditetapkan. Kalau misal satuan itu jengkal tangan kita, ya ini bukan satuan baku. Ya, kenapa? Karena jengkal tangan itu berbeda-beda antara orang individu satu dengan individu lain, itu berbeda. Nah, di sini ya contoh dari besaran dari yang tidak baku di sini ada jengkal, ya. Besaran volume dengan nilai 1 liter disebut satuan liter, ya. Untuk menyeragamkan, maka para ilmuwan itu sepakat bahwa ada yang namanya sistem internasional, ya. Sistem internasional ini yang tujuannya adalah bertujuan untuk kita bisa
melakukan suatu pengukuran yang sebagai acuan. Kemudian untuk menyatakan suatu besaran ada yang namanya dimensi. Ya, lambang dimensi ini dicirikan dengan menggunakan kurung tutup. Ya, dimensi dari besaran pokok itu besaran pokok dimensinya sudah ditetapkan ya atau sudah melalui kesepakatan secara internasional. Sama halnya dengan juga besaran turunan. Fungsi dari dimensi, apakah fungsi dari dimensi? Yang satu adalah mengetahui suatu besaran turunan. Ya. Yang kedua adalah untuk menentukan satuan besaran turunan. Nah, di sini ya. Tadi ada besaran pokok, dimensi, satuan. Kalau semisal saya mengukur suatu massa suatu benda dan saya mendapatkan hasil ukur 50 gram. Nah, massa itu adalah sebagai apa? Besarannya, ya. Terus kemudian kilogram itu satuannya. Yang tadi itu 50, misal 50 kilogram, 50-nya itu adalah angka yang tertera pada hasil pengukuran. Oke ya. Kemudian di sini ada besaran pokok dan dimensinya, ya. Ada lambang, ya, ada dimensi, kemudian nama lambangnya, ya. Di sini kalian tahu ya, kalau kita mau menyatakan lambang dari besaran pokok, kita harus menggunakan satuan baku, kemudian juga kita menggunakan lambang menggunakan bahasa Inggris. Panjang, long, ya, massa, mass, waktu, time, suhu, temperatur, dan seterusnya. Maka untuk analisis dimensinya kita harus lihat L, M, T, theta, dan sebagainya. Ya, ini nama satuannya, ya, kalian juga harus hafal, nanti bisa di screenshot, ya, pelajari lagi. Kemudian untuk besaran turunan, nah besaran turunan di sini ini ada beberapa, yaitu ada volume, kecepatan, percepatan gaya. Jadi caranya untuk menyatakan suatu besaran, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kita hanya L pangkat 3 atau meter pangkat 3. Ya. Karena tadi untuk besaran yang satuannya itu adalah meter adalah L, dimensinya adalah L, berarti L pangkat 3. Kemudian kecepatan juga sama, ya. Oke, paling seterusnya. Nah, di terakhir adalah coba kalian tulis nanti di kolom komentar ya, nomor 1 dan nomor 2 ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.